Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikannya. "77 penyelam kibarkan bendera merah putih raksasa di bawah Laut Jayapura. 77 atlet para motor kibarkan merah putih di langit Merauke. Perahu cepat dihantam gelombang tinggi di perairan Puriri Mimika, seorang warga hilang. Tim SAR gabungan hingga Rabu kemarin masih mencari seorang pria paruh baya yang jatuh dari perahu di perairan Puriri Mimika. Korban diketahui bernama Aladin. Ia terjatuh dari kapal pada hari Senin lalu. Dan tim SAR baru menerima laporan esok harinya yang langsung mengerahkan anggota menyusuri lokasi kejadian. Korban bersama istri berangkat dari Pelabuhan Timika menuju Kampung Nakai dengan membawa barang dagangan dengan menggunakan perahu cepat. Saat melintas di Pulau Puriri, korban terjatuh akibat perahu dihantam ombak. Hari ini Basarnas Timika melaksanakan operasi SAR terhadap satu orang korban yang terjatuh atau main overboard dari longboat atas nama Aladin, dan yang melaporkan kejadian ini ke Basarnas Timika adalah istrinya nama Waode. Kronologi kejadian kemarin atau hari Senin sekitar jam 16.30 korban terjatuh dari longboat atau dari perahunya. Kemudian ibu ini berusaha untuk menolong suaminya, namun karena gelombang dan angin yang sangat kuat sehingga tidak dapat menolong suaminya yang terjatuh dari perahu. Kemudian istrinya berusaha untuk mendekati Puriri, kemudian sampai tadi pagi terombang-ambing sampai tiba di Pulau Bidadari. Kemudian dari Bidadari berusaha untuk berjalan kaki, kemudian ditemukan warga, kemudian dari Puriri kemudian sampai ke Port Said, kemudian dari Port Said kemudian ke Pomako dan ke Timika. Kemudian beliau melaporkan ke Basarnas Timika jam 15.30. Ulangi jam 15.40. Dan jam 16.00 tim Basarnas Timika melaksanakan operasi pencarian terhadap satu orang korban yang terjatuh atau main overboard atas nama Aladin. Istri korban dan beberapa penumpang lain berusaha melakukan pencarian, namun korban tidak juga ditemukan. Hingga akhirnya mereka meminta bantuan tim SAR. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kita tidak anarkis, kita tidak ini. Perayaan HUT kemerdekaan di Timika diwarnai unjuk rasa puluhan tenaga honorer. Mereka tiba-tiba memasuki lapangan saat upacara penaikan bendera merah putih usai. Puluhan tenaga honorer memprotes formasi pengangkatan 600 yang dianggap merugikan mereka. Namun para pejabat Forkompimda serta tamu undangan yang sedang berjabat tangan dan foto bersama tidak menghiraukan aksi mereka yang berlangsung selama setengah jam. Salah satu pengunjuk rasa menyesalkan sikap pemerintah daerah yang tidak memperhatikan nasib para tenaga honorer, dan mereka sengaja berunjuk rasa di hari kemerdekaan agar pemerintah segera menangani persoalan ini dengan serius. Kita rayakan kemerdekaan. Kemerdekaan itu artinya apa? Kesejahteraan itu ada. Kemakmuran itu ada untuk masyarakat. Keadilan ada untuk masyarakat. Keadilan apa yang kami dapat? Kesejahteraan apa yang kita dapat? Iya toh? Mereka keluarga masuk jadi honorer di sini. Teman-teman ini bertugas ya 5 tahun tidak masuk ke sini. Sampai 12-13 tahun tidak masuk. Jadi PNS. Mungkin kami bukan anak kamume, anak kamor, bukan. Tetapi kami sudah mengabdi di sini selama. Itu harus dihargai. Ini Indonesia. Kita merata, kita Nusantara. Wakil Bupati Mimika Johanis Retop mengatakan unjuk rasa yang dilakukan tenaga honorer ini telah mencoreng nama pemerintah. Namun pemerintah tetap berniat baik menyelesaikan persoalan tenaga honorer tersebut. Untuk nama yang telah kami bacakan untuk segera menempati tempat di depan tribun. Ada masalah di kita.
Saya kira ini perlu kita tangani secara cepat. Bagaimana apa yang harus kita lakukan. Sebagai pemerintah kami Sekali lagi kami persilakan kepada pemenang pawai kendaraan hias yang telah kami bacakan untuk menempati tempat di depan tribun. Tenaga honorer ini sudah berkali-kali berunjuk rasa karena hingga kini belum juga diangkat menjadi pegawai tetap pemerintah, padahal mereka sudah bekerja selama puluhan tahun. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Di mata para veteran yang pernah berjuang untuk Republik, HUT kemerdekaan masih banyak menyisakan pekerjaan rumah. Menurut mereka, rakyat saat ini dibebani masalah ekonomi dengan naiknya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok, sehingga rakyat miskin hidupnya semakin menderita. Veteran Merauke Sanfai berharap pemerintah lebih serius menangani masalah ekonomi agar rakyat bisa lebih sejahtera. Kemajuan yang masyarakat sudah capai dalam segala bidang. Cuma perlu harus penataan untuk lebih baik lagi ke depan sehingga masyarakat lebih baik, lebih sejahtera. Ya, sehingga kehidupan mereka ke depannya lebih baik. Dari kita lihat bahwa kita punya para pahlawan itu kan pendahulu yang memang mereka mendirikan RI untuk setiap masyarakat Indonesia, setiap orang Indonesia, setiap pribadi Indonesia harus mengerti itu. Karena Republik Indonesia merdeka itu bukan karena kita datang kemari terus pemerintah Belanda serahkan begitu saja dan tidak. Ini kita berjuang dengan darah, dengan air mata. Kita korbankan segala-galanya untuk RI ini berdiri tegak. Untuk itu ya kita punya ini para pemuda mereka mengerti itu. Mereka harus mengerti itu. Kenapa ada RI berdiri? Ya justru karena para pejuang. Mereka mengorbankan segala-galanya bagi RI, NKRI. Ya kalau menurut nilai kepahlawanan ini harus kita hargai. Ya. Karena perjuangan ini kan pengorbanan untuk diri sendiri, keluarga. Nah, dia rela berkorban demi kemerdekaan Republik Indonesia ini yang sudah sekian tahun, 350 tahun dijajah oleh Belanda, kemudian 3,5 tahun lagi oleh Jepang, kemudian oleh Inggris lagi mau jajah tapi hanya berapa bulan saja. Nah untuk itu juga kan para pejuang itu harus dikenang, dihargai. Kemudian untuk para pemuda sekarang harus melihat, harus bercermin perjuangan kepada para pahlawan itu. Pak, kalau Bapak melihat sekarang ini kan problema hidup dari warga masyarakat cukup rumit Pak ya. Harga-harga barangnya pada naik, kemudian bagaimana masyarakat harus mendapatkan BBM yang sangat sulit. Kalau untuk Bapak sendiri seperti apa Bapak melihat ini? Ya, kalau saya cukup prihatin ya dengan kesulitan hidup masyarakat, apalagi dengan BBM apa yang Mas sampaikan tadi. Karena BBM ini juga merupakan satu komoditi atau perlengkapan yang sangat penting. Jadi pemerintah harus segera bergerak untuk memperbaiki ini, untuk mengatur ini. Para veteran juga meminta generasi muda agar menghargai para pejuang agar mereka bisa mengambil nilai-nilai kepahlawanan untuk berjuang mengharumkan nama Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.